wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu perusahaan dagang. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Balkis Jofaria Alia, Fauzia Hanum, Latifah Hanum Mailani, Nadia Prananda, dan saya sendiri, Raihan Ananda Azma. Dan masuk ke pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang tanpa mengubah bentuk barangnya, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga beli. Dan masuk ke contoh perusahaan dagang. Ada banyak contoh perusahaan dagang di Indonesia, mulai dari skala kecil hingga besar atau raksasa. Pembedaannya adalah skala transaksi dan jangkauan pemasarannya. Berikut contoh perusahaan dagang skala kecil yang bisa kita temukan di tengah masyarakat, yaitu warung kelontong, toko baju, toko alat tulis, toko barang elektronik, swalayan, pedagang kaki lima atau PKL, konter pulsa, dan handphone. Sedangkan contoh perusahaan dagang skala besar yaitu seperti supermarket besar, hypermart, minimarket seperti Indomaret, department store seperti Matahari, dan retail terkarkas seperti IKEA. Dalam perusahaan dagang juga terdapat jurnal, buku besar, neraca saldo, worksheet atau kertas kerja, laporan keuangan, dan buku besar pembantu. Dan masuk ke siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu jurnal umum, tahapan pencatatan, dan jurnal khusus. Dalam jurnal khusus terdapat 4 subbab yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama jurnal pembelian, yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga jurnal pengeluaran kas, dan keempat jurnal penerimaan kas. Jurnal khusus pertama yang akan kita bahas adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Selain itu, dalam pencatatannya, jurnal pembelian dibagi menjadi 2, yaitu jurnal pembelian dalam bentuk sederhana dan jurnal pembelian dalam bentuk lengkap. Sebelum kita lanjut ke jurnal pembelian secara sederhana, berikut contoh soalnya. Contoh soal ini akan menjadi langkah awal untuk kalian membuat jurnal pembelian. Di sini, soal yang pertama, tanggal 5 Februari, dibeli barang dagang dari toko Latifah seharga 7 juta dengan syarat 2/10 N/30. Kata dibeli masuk ke dalam jurnal pembelian. Maksud syarat 2/10 adalah toko akan memberikan potongan harga sebesar 2%. Dan untuk soal yang kedua, tanggal 18 Februari, dibeli peralatan kantor dari PT Anugrah seharga 28 juta dengan syarat yang sama, yaitu 2/10 N/30. Kita akan membahas untuk bentuk sederhana dari jurnal pembelian. Di sini formatnya ada tanggal, ref, kemudian keterangan diisi oleh nama toko yang tertera di soal, seperti toko Latifah dan PT Anugrah. Kemudian syarat pembayaran sesuai dengan syarat yang tertulis di soal, yaitu 2/10 N/30. Lalu pembelian. Pembelian di sini dalam bentuk kredit atau utang dagang, diisi oleh nominal sesuai dengan barang yang dibeli. Misalnya, pada toko Latifah dibeli seharga 7 juta dan PT Anugrah 28 juta. Di sini untuk hasil akhirnya harus ditotalkan. Jadi untuk pembelian pertama dan kedua ditotalkan menjadi 35 juta. Yang kedua itu tentang jurnal penjualan. Apa sih jurnal penjualan itu? Jurnal penjualan adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan secara tunai tidak dicatat pada jurnal penjualan, melainkan pada jurnal penerimaan kas. Jurnal penjualan mirip dengan jurnal pembelian, yaitu untuk mencatat secara kredit.
Kita lanjut ke contoh soal. Soal pertama, tanggal 1 Januari menjual barang dagangan kepada toko City sebesar 7 juta dengan syarat 2/10 N/30. Faktur nomor 3. Soal kedua, pada tanggal 12 Januari dijual barang secara kredit seharga 700.000. Faktur nomor 102 pada toko usaha mandiri dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh soal pada slide sebelumnya, yang dimana adalah contoh soal dari jurnal penjualan. Pertama, kita harus mengetahui bagaimana sih bentuk umum dari jurnal penjualan. Kolom jurnal penjualan ada 5. Yang pertama berupa tanggal dengan disertai keterangan, selanjutnya ref, syarat pembayaran, serta piutang dagang pada debit pada penjualan di kredit. Kita bisa membahas pada contoh soal sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari menjual barang dagangan kepada toko City sebesar 7 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Oke, kita akan menulisnya dengan pada tanggal 1 Januari. Keterangan bisa kita masukkan dengan nama tokonya, yaitu toko City. Maksud dari syarat 2/10 N/30 adalah pembeli akan diberikan potongan selama 2% jika membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan waktu pembayaran paling lambat adalah 30 hari. Jika kita menjual barang dengan seseorang melalui syarat seperti tadi, maka jurnalnya adalah piutang dagang di kredit pada penjualan di kredit, di mana tadi terdapat sebesar 7 juta rupiah. Mana tadi menjual barang dagangannya sebesar 7 juta rupiah. Kita dapat menuliskannya di dalam kolom tersebut. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari, terangannya pada toko mandiri dengan syarat 3/10 N/30, yang dimana artinya adalah perusahaan akan memberi potongan harga 3% kepada si pembeli sebesar 700.000 rupiah. Maka jumlahnya adalah 7.700.000 rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai atau setara dengan uang tunai. Agar lebih memperdalam soal penerimaan kas, kita akan membahas contoh soal berikut. Pada tanggal 2 Februari, Rini selaku pemilik toko menyetorkan modal sebesar 28.500.000 yang akan digunakan untuk biaya operasional tokonya. Pada soal yang kedua, pada tanggal 4 Februari menerima kredit dari bank sebesar 18 juta untuk tambahan modal. Penyelesaian dari soal slide sebelumnya yaitu kita bisa melihat dari contoh PPT yang diberikan. Sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana bentuk pengeluaran kas. Di dalam bentuk pengeluaran kas terdapat beberapa kolom yang dimana tanggal, kedua keterangan, ref, debit yang dibagi menjadi 2 yaitu kolom kas dan potongan penjualan, kredit juga demikian, piutang dagang serta penjualan, serta serba-serbi dengan ref, akun, dan jumlahnya. Kita tinggal memasukkan tanggal ke dalam kolom tanggal yang dimana tadi tanggalnya adalah 2 Januari dengan keterangan berupa modal. Jika tadi pemilik toko menyetorkan modal, maka bertambah adalah kas ke debit. Kita masukkan dari juta tadi menjadi kas sebesar 28.500.000 ke kolom debit. Namanya tadi adalah modal dengan jumlah 28.500.000. Kredit dengan debit harus sama. Selanjutnya yaitu tanggal 4 Januari, menerima kredit dari bank. Berarti ia meminjam uang kepada bank, di mana keterangannya adalah utang bank. Berarti otomatis kasnya bertambah. Kita masukkan kas ke dalam debit sebesar 18 juta dengan akun serba-serbinya adalah akun utang bank sebesar 18 juta. Maka jumlah dari 28.500.000 ditambah 18 adalah 46.500.000 rupiah. Gimana? Mudah bukan? Kita masuk pada slide selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, apa itu jurnal pengeluaran kas? Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan.
atau mencatat semua transaksi yang mengurangi kas atau tempat transaksi yang menggunakan kas. Transaksi yang sering terjadi adalah pembayaran utang dan pembelian barang dagang secara kredit. Untuk pencatatan jurnal pengeluaran kas, perhatikan contoh soal berikut ini. Pada tanggal 23 Februari, membayar utang kepada PT Sariwangi sejumlah 2 juta untuk pembelian barang dagang tanggal 1 Januari dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, untuk format bisa kita lihat utang dagang. Apakah dia utang dagang? Kita lihat membayar utang kepada PT Sariwangi. Oke, berarti Sariwangi menerima utang dagang sebesar 2 juta. Dia bukan pembelian, berarti uangnya akan masuk ke kas. Seharusnya kan ke kas 2 juta. Kenapa 1.960.000? Karena di sini ada potongan pembelian. Kenapa ada potongan pembelian? Nah, kita bisa lihat syaratnya pada contoh soal. Syarat pembayaran adalah 2/10. Bahwa jika ada syarat seperti ini, dia ada potongan harga sebesar 2% ataupun 3%. Nah, 2% dari 2 juta berapa sih? Jadi dalam 1% dihitung 20.000. Untuk 2% berarti 40.000. Jadi potongan pembelian 40.000. Uang yang masuk di sini adalah 2 juta kurang 40.000 sebesar 1.960.000. Masuk pada contoh soal yang kedua. Pada tanggal 20 Februari membayar beban angkut pembelian sebesar Rp375.000. Oke, pada keterangan bisa kita lihat beban angkut pembayaran. Nah, berarti dia bukan utang dagang atau pembelian, tetapi dia masuk ke serba-serbi yang akunnya akan diisi dengan beban angkut yang berjumlah Rp375.000. Berarti uang yang masuk ke kas sama saja Rp375.000 karena tidak ada syarat khususnya atau syarat ketentuannya. Jadi hasil dari contoh soal ini Rp2.375.000. Masuk pada metode akuntansi persediaan barang dagang. Dalam metode periodik terdapat 2 poin. Pertama, suatu metode untuk menentukan harga pokok barang yang dijual dan nilai persediaan barang dagang. Yang kedua, dalam metode ini, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagang yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagang yang terjual selama periode tersebut. Dan dalam metode perpetual juga terdapat 2 poin, yaitu dalam metode ini dan yang pertama, dalam metode ini setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan dan akun harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua, nilai barang dagang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagang yang dijual secara kontinu disajikan di catatan persediaan. Berikut adalah perbedaan metode periodik dan metode perpetual yang dimana keterangan pertama adalah pembelian barang dagang secara tunai, maka metode periodik jurnalnya adalah pembelian pada kas. Metode perpetual jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada kas. Kemudian retur pembelian. Metode periodik jurnalnya adalah kas atau utang dagang pada retur pembelian, sedangkan perpetual adalah kas dan utang dagang pada persediaan barang dagang. Selanjutnya potongan pembelian. Metode periodik adalah kas dan pada potongan pembelian. Metode perpetual jurnalnya kas pada persediaan barang dagang. Kemudian beban angkut pembelian. Metode periodik jurnalnya adalah beban angkut pembelian pada kas. Metode perpetual persediaan barang dagang pada kas. Penjualan tunai ataupun kredit. Metode periodik
jurnalnya adalah kas atau piutang pada penjualan. Metode perpetual jurnalnya adalah kas atau piutang pada penjualan. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Retur penjualan. Metode periodik jurnalnya adalah retur penjualan pada kas atau piutang dagang tergantung tunai atau kredit. Kalau metode perpetual, retur penjualan pada kas atau piutang dagang, persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan atau BPP. Potongan penjualan. Metode periodik jurnalnya adalah potongan penjualan pada kas. Metode perpetual adalah potongan penjualan pada kas. Selanjutnya beban angkut penjualan. Baik metode periodik maupun metode perpetual, jurnalnya sama-sama beban angkut penjualan pada kas. Setelah tadi membahas jurnal khusus dan metode periodik, metode perpetual, maka selanjutnya adalah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang. Yang pertama, melalui ikhtisar laba rugi, jurnalnya bisa ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang dan persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi. Sementara melalui harga pokok penjualan, untuk jurnal penyesuaiannya bisa harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan, kemudian harga pokok penjualan pada pembelian, dan jika ada retur dari pembelian maka untuk jurnal penyesuaiannya adalah retur pembelian pada harga pokok penjualan. Untuk potongan pembelian, jurnalnya potongan pembelian pada harga pokok penjualan, kemudian beban angkut atau beban kirim, harga pokok penjualan pada beban angkut pembelian, dan yang terakhir adalah persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah kode akun untuk perusahaan dagang. Kode akun untuk perusahaan dagang harus mencerminkan elemen-elemen dari laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Berikut adalah tampilan untuk kode akun perusahaan dagang. Digit pertama menunjukkan klasifikasi utama laporan keuangan, seperti 1 untuk aset, 2 untuk liabilitas, dan seterusnya. Digit kedua menunjukkan subklasifikasi seperti 1 untuk aset lancar yaitu kas, 1 untuk aset tidak lancar. Sementara digit ketiga menunjukkan akun spesifik seperti 110 untuk kas, 123 untuk peralatan toko. Menggunakan 3 digit sistem penomoran dapat memudahkan penambahan akun baru ketika dibutuhkan. Yang terakhir adalah ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup untuk perusahaan dagang sama dengan ayat jurnal untuk perusahaan jasa. 4 ayat jurnal penutup untuk perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendebit akun-akun temporer dengan saldo kredit seperti penjualan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Berarti penjualan debit dan ikhtisar laba rugi pada kredit. Yang kedua adalah mengkredit akun-akun temporer dengan saldo debit seperti berbagai beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Berarti jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada beban. Yang ketiga adalah mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya yang didapat di laba neto dan mengkredit akun modal pembeli. Jika perusahaan mengalami rugi neto, maka yang dikredit adalah akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya ini debit pada modal pembeli. Untuk yang poin ketiga ini, jika perusahaan mendapatkan laba, maka jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Namun jika rugi, maka ikhtisar laba rugi yang dikredit dan modal yang didebit. Yang poin keempat adalah mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun Freeve dan mengkredit akun Freeve. Jurnalnya adalah modal pada Freeve. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai perusahaan dagang. Diharapkan kepada para pelajar dan para penonton untuk dapat mengerti dan memahami bahwa akuntansi pada perusahaan dagang itu cukup mudah untuk dipahami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.